Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto Marsunu. Malam hari ini kita akan membahas nabi-nabi pendahulu, para nabi pendahulu yang sudah disiapkan oleh Pak Seto. Akan ada 5 sesi. Hari ini sesi pertama masih akan ada pendahuluan dari Pak Seto. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Pepita. Silakan, Bu. Selamat malam, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu pada sore hari ini. Bapa di surga, terangilah hati dan pikiran kami sehingga kami semua dapat menerima pengajaran ini dengan baik dan mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui firman-firman itu. Berkatilah Pak Seto yang akan memberikan pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, ini semua untuk kemuliaan nama-Mu juga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pepita. Baik, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Malam. saudara-saudara semua. Ya, kita akan belajar tentang nabi-nabi yang muncul berkarya di masa awal di Perjanjian Lama. Dan malam ini kita perlu melihat beberapa hal yang berkaitan dengan nabi. Tugasnya, perannya, pribadinya. Kenapa kita perlu belajar yang seperti ini? Karena begini, kita sering ya mendengar kata nabi, kemudian punya pemahaman sendiri yang sengaja atau tidak sengaja masuk ke dalam telinga dan masuk ke memori kita. Seolah-olah kita akan mendengar gini loh, ada nabi itu dengerin suara dari Tuhan, lalu dia ingat-ingat apa yang dikatakan, sesudah itu diomongkan. Atau kalau nggak diomongkan, ditulis. Ada benarnya dari rumusan seperti ini, tetapi ya ada kurangnya. Jadi kita perlu klarifikasi dulu tentang nabi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, misalnya dengan membuka daftar isi Perjanjian Lama saja, Bapak Ibu akan ketemu dengan ya ada 16 nama nabi. Mulai dari Yesaya, atau Bapak Ibu silahkan buka saja daftarnya. Jadi silahkan mulai cari daftar isi, dan Bapak Ibu perhatikan dari Yesaya, kemudian Yeremia, setelah itu ada Yehezkiel, Daniel, lalu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, nanti bukan nabi-nabi ini yang kita diskusikan ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mengamati nama nabi-nabi ini, Bapak Ibu langsung bisa menemukan nabi ini dulu pernah mengatakan apa. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Bapak Ibu bisa membaca. Apa yang disampaikan oleh Nabi Maleaki, Bapak Ibu bisa membaca apa yang pernah dikatakan. Jadi ada kitab, ada tulisan yang memuat nubuat atau ucapan yang pernah disampaikannya. Tetapi nabi-nabi ini malah bisa dikatakan nabi yang belakangan muncul. Dan begini, Bapak Ibu, kalau membaca misalnya Nahum, Habakuk, Bapak Ibu tidak akan ketemu cerita tentang nabi ini. Nabi Obadja, misalnya Zakaria, Maleaki,
Bapak Ibu tidak ketemu dengan orang ini dulu siapa, apa yang bagaimana hidupnya. Kita tidak menemukan kisahnya. Beberapa nabi dalam kitab para nabi memang kita temukan kisahnya, tetapi hanya sepotong, sepenggal. Tapi bagian besar dari isi kitab nabi-nabi itu adalah nubuat atau ucapan yang disampaikan oleh nabi. Nah, sebelum mereka ini tampil, ada nabi-nabi yang tidak dimuat secara khusus dalam Alkitab. Kisahnya kita tahu, ceritanya disampaikan, tetapi tidak khusus ditulis dalam satu kitab. Bapak Ibu misalnya begini, silahkan mengingat nama nabi di luar Yesaya sampai dengan Maleakhi. Yang muncul di memori Bapak Ibu, nabi siapa juga? Di luar nabi ini. Elia, Pak. Kamu bisa ketemu dengan Elia. Loh, terus. Musa. Elia, Elisa. ketemu Elisa. Yang ngingetin Daud itu siapa? Nathan. Nabi Nathan. Yang mengurapi Daud, yang mengurapi Saul. Samuel. Nah, kita menemukan Samuel. Jadi ada ya nabi-nabi yang bisa dikatakan diceritakan kisahnya, tetapi tidak ada kitab yang khusus. Kalaupun kita ketemu dengan nama kitab Samuel, ya itu isinya bukan nubuat Samuel, tetapi kisah tentang peralihan dari zaman para hakim ke zaman para raja. Bahkan bagian besar dari kitab Samuel itu isinya bercerita tentang Daud. Panjang lebar diceritakan dari 1 Samuel bab 16 sampai 2 Samuel bab terakhir, bagian akhir, bahkan masuk ke 1 Raja-Raja itu cerita tentang Daud. Tetapi justru di sini juga kita perlu klarifikasi. Bapak Ibu misalnya pernah mendengar nama Nabi Adam. Nah, kalau di dalam Alkitab, Adam nggak pernah disebut Nabi. Berikutnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dalam Alkitab mereka nggak pernah disebut Nabi. Kalau Abraham itu sekali disebut di Kejadian bab 20, dia disebut Nabi karena dia akan berdoa. Jadi di sini Bapak Ibu kita ketemu dengan apa menyebutnya ya, memori yang tercampur di dalam pikiran kita karena informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan kemudian mungkin kita pernah mendengar, kita pernah membaca gitu ya. Nah, yang akan kita perbincangkan selama 5 pertemuan Bapak Ibu, itu nabi-nabi yang kisahnya kita temukan di dalam kitab Samuel, kemudian nanti juga dalam kitab Raja-Raja. Jadi ada nabi yang muncul di situ. Nah, yang sudah kita sebut namanya ada Samuel, kemudian ada Nathan. Sebenarnya di zaman Daud ada nabi lain yang bernama Gad, G-A-D. Kemudian ada lagi ya nabi yang muncul ketika ini menjelang perpecahan kerajaan Israel. Ada Nabi Ahia di situ. Dan di masa yang kurang lebih sama, ada seorang nabi yang nggak disebut namanya. Hanya disebut, dikatakan di situ, itu nabi yang sudah tua. Begitu saja. Jadi yang lain lagi, ada Nabi Mika, tapi bukan Mika yang ada kitabnya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Tapi malam ini Bapak Ibu kita lihat lebih dulu siapa yang disebut sebagai nabi dan apa yang menjadi tugas dari seorang nabi. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Keluaran bab 7. Keluaran bab 7.
Ini bicara tentang Musa ya. Kita lihat dari bab 6 ayat 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Jadi Tuhan bicara kepada Musa. Musa, katakan kepada Fir'aun, semua yang kufirmankan, kusampaikan kepadamu. Jadi Tuhan akan berbicara kepada Musa, lalu Musa harus berbicara kepada Fir'aun. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidah? Bagaimanakah mungkin Fir'aun mendengarkan aku?" Ini ungkapan yang kita nggak gunakan lagi ya. Jarang orang mengatakan tidak petah lidah. Nggak lancar bicara. Bukan orang yang pandai berbicara. Lalu ada juga yang mengatakan Musa itu lidahnya pendek, kalau ngomong nggak jelas. Nah kemudian Bapak Ibu untuk klarifikasi silahkan bentar. Kita lihat dulu ke bab 4 ayat 10. Ini kisah panggilan Musa tetapi dengan versi yang lebih panjang ya. Keluaran bab 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Jadi Musa itu diberi tugas mengatakan firman Tuhan kepada Fir'aun. Dan kalau tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan, Musa tahu ini harus pandai bicara, harus pintar omong. Dan Musa awalnya mengatakan keberatan, "Aku ini nggak pandai bicara, berat mulut, berat lidah, tidak petah lidah." Nah kemudian lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Jadi Tuhan akan membantu Musa. Tuhan akan menyertai lidahnya supaya dia bisa berbicara. Nah sekarang kembali ke Keluaran bab 7 tadi. Jadi kita sudah melihat kan kalau Musa keberatan dengan tugas menjadi untuk berbicara atas nama Tuhan karena dia tidak pandai bicara. Bab 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Lalu, ini penjelasan tentang nabi ada di ayat 2. "Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya." Kembali ke ayat 1. "Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Jadi perhatikan urutannya, ada Musa, kemudian ada Harun, dan ada Fir'aun. Nah, Musa menjadi Allah, Harun menjadi nabi. Seperti Allah berbicara kepada nabi, dan nabi harus berbicara kepada Fir'aun, demikianlah
Musa harus berbicara kepada Harun, dan Harun harus berbicara kepada Firaun. Jadi tugas Nabi itu menyampaikan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi itu peran Nabi. Jadi kalau begitu, tugas Nabi yang pertama itu mendengarkan firman Tuhan. Tugas Nabi adalah memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kemudian tugas yang kedua, seorang Nabi harus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Nanti kita bisa lanjut diskusi tentang Nabi palsu. Nabi palsu menyampaikan kata-kata yang bukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini kita menemukan pemahaman tentang Nabi ya. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan kemudian dia menyampaikan firman itu kepada orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini tadi disampaikan karena Musa mengatakan, aku nggak pandai bicara, aku nggak petah lidah, berat mulut, berat lidah. Dan kemudian Tuhan membantu dengan mengatakan, Harun akan jadi nabimu. Dari sini kita menemukan, oh tugas Nabi berbicara, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena itu, dia harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Baik, sekarang kita lanjut, Bapak Ibu, silahkan ke kitab Ulangan sekarang. Kitab Ulangan, silahkan ke bab 13. Ini perikopnya sebenarnya mulai dari bab 12 ya, ayat 29. Nah, ke bab 12 dulu. Kita lihat ada prinsip yang harus diperhatikan oleh orang Israel. Bapak Ibu, kitab Ulangan itu sebenarnya adalah wejangan Musa untuk orang Israel yang akan masuk ke Kanaan. Jadi dalam wejangan ini Musa menunjukkan apa saja yang harus mereka perhatikan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ayat 29, 12, 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, nah ini, hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, supaya jangan engkau menanya-nanya tentang ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan kau berbuat seperti itu di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Singkatnya, kalau orang Israel masuk ke Kanaan, maka tidak bisa dibenarkan kalau mereka beribadah kepada ilah atau dewa-dewi yang disembah oleh orang Kanaan. Prinsipnya Yahweh. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan Tuhan huruf besar semua, itu kalau di teks Ibrani ada 4 huruf, YHWH, dan kita bisa membacanya Yahweh. Yahweh adalah Allah Israel, dan Israel adalah umat Yahweh. Ya. Jadi kalau mereka masuk ke Kanaan tidak bisa, tidak dibenarkan kalau mereka beribadah kepada dewa-dewi Kanaan. Nah, karena itu bab 13 ayat 1. Apabila 13:1 ya, di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi
dan memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal. Mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Yahweh Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Peringatannya sederhana kan? Kalau kamu masuk ke Kanaan, lalu ada nabi yang mengajak kamu untuk beribadah kepada dewa, dewi, ilah orang Kanaan, jangan kamu ikuti. Tapi orang ini, orang yang menyebut diri nabi ini buat mukjizat. Disampaikan di sini nggak peduli. Dia mau buat tanda, mau buat mukjizat, dia mau membuat semua orang keheranan. Kalau dia mengajak kamu meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada dewa-dewi, jangan ikuti. Jadi malah di sini kita melihat ya, tanda mukjizat yang membuat orang keheranan tidak bisa dijadikan patokan untuk mengatakan, nah ini benar. Nah sekarang ayat 4. Yahweh Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya dan suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Lanjut. Nabi atau pemimpin itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Yahweh Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bahkan ya, kalau ada seorang nabi yang mengajak orang Israel untuk menyembah dewa-dewi, mengajak orang Israel untuk meninggalkan Yahweh, maka ini kesalahan, kejahatan yang serius, yang setara dengan hukuman mati. Nah, kita ketemu di dalam perikop ini, Bapak Ibu, prinsip dari seorang nabi. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu ya yang menyimpang dari menyembah Yahweh Allah Israel. Menyembah yang bukan Yahweh, menyembah dewa-dewi Kanaan, itu menjadi tanda. Kalau ada yang mengajarkan itu, pasti bukan nabi dia. Karena nabi yang sejati hanya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah mereka, Allah Israel. Kemudian sekarang silahkan ke bab 18. Bab 18. Mulai dari ayat 9. Dari ayat 9 ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian. Bukan kekejian itu bukan kekejaman ya, tetapi hal yang menjijikkan, hal yang rendah atau hina yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan,
Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Nah, peringatannya jelas ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jadi kalau kamu sudah masuk ke Kanaan, ya jangan dengarkan kata-kata para peramal, petenung, sihir, apalagi jangan sampai ada di antaramu yang menjadi seperti mereka. Yang lain lagi, jangan panggil arwah untuk ditanyai. Lalu bagaimana orang Israel harus bersikap? Kamu nggak usah khawatir bertanya-tanya dengan cara seperti itu, karena ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ini akunya Musa ya, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Dan nabi itu akan muncul dari antara orang Israel sendiri. Dan kalau nabi ini muncul, maka kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi ini. Nah, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini, tidak mau aku melihatnya, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Nah, tunggu dulu. Bapak Ibu lihat ke ayat 16. Waktu di Horeb, Horeb itu sama dengan Sinai ya. Itu orang Israel mengatakan, kami nggak mau mendengarkan suara Tuhan langsung. Kenapa? Suara Tuhan itu kencang sekali. Suara Tuhan itu seperti guntur, seperti halilintar. Mereka nggak mau mendengarkan suara Tuhan karena suaranya sekeras itu. Dan mereka juga tidak mau ketemu Tuhan langsung. Kenapa? Ketemu Tuhan langsung, mati. Karena itu mereka usul, Tuhan jangan bicara langsung. Tuhan bicara saja melalui seseorang. Ya. Dan kemudian Tuhan menyanggupi, lihat ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Nah, kemudian aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang ku perintahkan kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan memperhatikan ungkapan, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Pahami dulu secara harafiah. Firman Tuhan ditaruh di mulut nabi. Dan kemudian ya nabi itu akan berbicara, mengatakan apa yang ditaruh di mulutnya itu tadi. Nah, kemudian sekarang begini. Silahkan, ini yang kitab Ulangan, Bapak Ibu beri tanda ya.
Ulangan 18, Bapak Ibu beri tanda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tolong membuka 2 Samuel ya, bab 4. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat arti dari menaruh firman di mulut. Dua Samuel bab 14. Ya. Jadi ini ceritanya. Ada persoalan di antara keluarga Daud. Daud itu istrinya banyak. Lalu anak-anak dari istri-istri yang berbeda-beda ini ada masalah. Nah, lihat kalau di bagian sebelumnya, Bapak-Bapak akan menemukan dari seorang istri, itu ada yang punya 2 anak, namanya Absalom dan Tamar. Istri yang lain punya anak namanya Amnon. Nah, Amnon memperkosa Tamar. Nah, saudara kandung Tamar namanya Absalom dendam. Gimana enggak dendam? Adiknya diperkosa, biarpun yang memperkosa saudara satu bapak beda ibu. Nah, setelah Absalom membunuh Amnon, dia melarikan diri sampai lama. Silahkan lihat di bab 13 ya, ayat 38. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Ya, sekarang baru masuk ke bab 14 ayat 1. Ketika Yoab, anak Zeruya, ini panglima Daud ya, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh seorang ke Tekoa. Jadi Yoab ya yang menyuruh, menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, berlakulah pura-pura berkabung. Pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja, dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Jadi Yoab minta kepada perempuan dari Tekoa ini kampung Amos, di Amos ya. Jadi Yoab minta perempuan ini berbicara. Apa yang harus dikatakan oleh perempuan ini? Nah, kemudian si Yoab, lihat, lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Itu bukan ya Yoab bicara, lalu kata-katanya ditangkap, lalu ditaruh di mulut perempuan itu, bukan begitu maksudnya. Nah, kemudian yang dimaksudkan apa? Nah, Yoab berbicara kepada perempuan ini. Yoab berbicara. Setelah Yoab berbicara, perempuan itu mendengarkan. Nah, kemudian perempuan ini menghadap raja dan mengatakan apa yang sudah dikatakan oleh Yoab kepadanya. Ini yang dimaksud menaruh perkataan dalam mulut perempuan, dalam mulut seseorang. Nah, lihat cerita berikutnya. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, tolonglah aku, ya tuanku raja. Raja bertanya kepadanya, ada apa? Jawabnya, aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati
ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, supaya kami memunahkan ahli waris juga. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya disampaikan Yoab kepada perempuan Tekoa ini. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan membaca kisah selanjutnya ya. Tetapi kita membuka 2 Samuel ini tadi untuk mencari tahu apa artinya menaruh perkataan di mulut seseorang. Nah, kembali ke Ulangan bab 18. Lihat ke ayat 18 lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh perfirmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyampaikan firman-Nya kepada nabi, dan nabi akan berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel. Nah, nabi akan berbicara atas nama Tuhan. Sehingga ayat 20, ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi kalau Tuhan berbicara melalui seorang nabi, dan kemudian ada orang yang tidak mendengarkan firman itu, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang yang sudah menolak firman-Nya. Tapi sebaliknya, ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berani berkata demi ilah lain, nabi itu harus mati. Jadi kalau sampai ada nabi yang berbicara, mengatakan sesuatu atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak mengatakan hal itu, maka nabi ini akan dituntut pertanggungan jawab. Dan risikonya tinggi sekali ya, itu sejajar dengan hukuman mati. 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Jadi gimana caranya? Ini orang ini menyebut diri nabi, gitu kan ya. Lalu kalau sampai orang ini berkata atas nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, bagaimana mencari tahu, menguji, apakah benar ini nabi yang menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana menguji kebenaran firman yang disampaikan oleh orang yang menyebut diri nabi? 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi ini cara mengukur, melihat ini nabi beneran apa enggak, kata-kata yang diucapkan benar-benar dari Tuhan atau tidak. Sederhana kan ya? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai terjadi, ya maka itu tanda kalau yang dikatakan oleh orangnya itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau mau mencari tahu kebenarannya ya tinggal dibalik saja. Oh, kalau ini firman Tuhan sungguhan,
maka apa yang dikatakan oleh seorang yang menyebut diri nabi itu terbukti, baru ketahuan ini nabi beneran. Nah sekarang Bapak Ibu, kitab ulangannya udah ditutup. Sekarang kita pindah ke Injil Yohanes bab 4. Silahkan ikut ke pinggir sumur. Nah, Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan Yesus yang sedang bicara berdua dengan seorang perempuan kan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 19. Yohanes bab 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Pertanyaannya kan, dari mana perempuan ini tahu mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah seorang nabi? Nah, kita harus mencari jawabannya di kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu lihat ke ayat, sebentar. Nyari air hidup. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur ya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan itu ya dibilang senang dengarnya ya. Kalau orang minum air sumur ini dia haus lagi. Tiap hari harus ambil air dari sumur untuk minum. Hari ini ambil untuk minum, besok ambil untuk minum. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka kamu nggak haus lagi. Wah, enak dong. Sekali minum, nggak haus lagi. Nggak perlu repot ke sumur kalau begitu. Dan Bapak Ibu begini, ini perempuan ini ke sumurnya siang-siang, ini nggak wajar. Nggak beres, nggak biasa. Perempuan-perempuan kalau ambil sumur, kalau nggak pagi, sore. Ini tengah hari ambil air di sumur. Ada yang aneh. Nah, sekarang silahkan ke ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus mengatakan di ayat 16, ya boleh gitu ya. Aku akan memberikan kepadamu air hidup itu, tapi pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kalau kamu mau air hidup, sana pulang. Panggil suamimu, bawa suamimu ke sini. Tetapi perempuan itu berkata di ayat 17, aku tidak mempunyai suami. Aku nggak punya suami. Nah kemudian, ini Yesus ngapain sih? Mau minta perempuan itu bawa suami? Belum selesai. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Benar, kamu bilang kamu tidak punya suami. Sehingga kalau aku minta kepadamu bawa suamimu ke sini, kamu pasti tidak akan bisa membawa suamimu. Kenapa? Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan
yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi ini Tuhan Yesus ya berbicara tentang perempuan ini. Perempuan ini nggak punya suami. Dia sudah 5 kali bersuami dan sekarang tinggal bersama dengan seorang laki-laki yang ternyata bukan suaminya. Dan ingat yang di kitab Ulangan tadi ya, nabi yang benar itu silahkan lihat kata-katanya. Kata-katanya bisa dipercaya, itu firman Tuhan, kalau yang dikatakan nabi itu memang terjadi. Nah, Bapak Ibu ngelihat contoh di sini. Yesus mengatakan sesuatu yang bukan karena dapat informasi dari manusia ya. Yesus ketemu perempuan itu juga baru sekali, tapi dia bisa mengerti, ya mengerti apa yang pernah dilakukan, apa yang terjadi dengan perempuan itu. Jadi ini menjadi tanda untuk orang Samaria tadi ya. Yesus itu adalah seorang nabi. Maka tadi dia mengatakan, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat sedikit banyak pemahaman mengenai nabi. Saya tidak membuat definisi, tetapi kita melihat berdasarkan ya apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bapak Ibu. Belum ada ya. Selamat malam Pak, izin bertanya boleh? Oh iya, silakan Pak Adi. Ya, selamat malam Pak Seto. Ingin bertanya terkait dengan tadi, bagaimana kita membuktikan bahwa Nabi itu betul memfirmankan perkataan Allah atau tidak. Kalau kita ingat pada saat Allah menulahkan rakyat Mesir, di Mesir waktu itu kan ada beberapa tulah yang ternyata bisa juga dibuat oleh para ahli sihir di sana gitu. Nah, mungkin kan hal itu juga bisa terjadi bahwa beberapa nabi palsu bisa seakan-akan meramal atau membaca masa lalu yang benar gitu kan ya, tapi ternyata itu palsu. Nah, itu kira-kira gimana Pak Seto? Terima kasih. Baik, kalau kita melihat ya kisah tulah-tulah di Mesir, ya benar. Jadi ada ini tulah yang pertama, tulah kedua. Nih ahli nujum yang disebut Pak, bukan nabi ya. Nujum, sihir Ya. Mesir itu bisa membuat yang sama. Air jadi darah. Mereka juga bisa buat apa itu? Nyamuk, jadi nyamuknya tambah banyak. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka nabi entah asli entah palsu. Tapi para ahli nujum, para ahli sihir itu melakukan hal yang sama dengan yang dibuat oleh Musa. Itu sama dengan misalnya ketika Musa, Harun melempar tongkat Musa lalu jadi ular, gitu kan? Lalu ahli-ahli nujum, ahli sihir Mesir juga melempar tongkat mereka jadi ular. Nah sama kan gejalanya. Tapi kekuatan yang membuatnya berbeda, yang satu dari Tuhan, yang lain dari sihir nujum. Begitu Pak, tapi tidak disebut kalau mereka itu nabi. Entah asli, entah palsu, nggak disebut nabi. Yang Bapak maksud bagaimana Pak? Silahkan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Jadi maksud saya begini, kan dalam
masa sekarang ini banyak tuh Pak peramal ya, orang yang bisa membaca nasib dan sebagainya gitu kan Pak. Dan dia kadang-kadang juga bisa apa? Bisa membaca sesuatu yang kita belum kasih tahu, dia bisa ngomong gitu. Itu kan banyak tuh terjadi seperti itu Pak. Tapi kita imani bahwa mungkin ini kan bukan dari Tuhan gitu. Artinya ada kemungkinan nabi atau orang selain nabi yang dari Allah itu kan bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil gitu ya Pak ya, dan benarnya benar palsu gitu loh Pak. Nah, kita menyikapinya itu apa atau memisahkannya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Begini, catatan dulu ya, yang kita lihat di dalam teks ini tadi semua, itu bicara tentang nabi, dan para nabi itu hidupnya di perjanjian lama, sedikit di perjanjian baru. Jadi orang Israel itu menghadapi kemungkinan orang mengatakan sesuatu atas nama Tuhan, Tetapi apa yang dikatakan atas nama Tuhan, ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, bagaimana mengujinya? Nah, mengujinya dengan cara seperti yang dikatakan di kitab Ulangan tadi. Kalau yang dikatakan oleh Nabi itu terjadi, nah, itu berarti firman yang sesungguhnya. Nah, yang berikutnya, kalau sekarang kita berbicara tentang orang-orang yang ngomong macam-macam, tidak satu pun kita bisa sebut mereka Nabi. Ya, jadi jangan pernah menganggap mereka Nabi. Terlalu menyederhanakan. Memang nanti akan ada waktunya, minggu depan mungkin kita akan lihat gejala awal sekali di zaman kenabian itu seperti orang pintar zaman sekarang. Tetapi nanti dulu. Jadi yang kita perlu perhatikan, kalau sekarang ada orang yang ngomongin nasib, ngeramal ini dan itu, tidak satu pun di antara mereka kita bisa sebut nabi. Nanti kalau saya ngomong malah para peramal, tukang sihir, nanti jadi aneh pembicaraan kita. Tapi begini, ada waktunya ya, kita bingung, kita bertanya tentang apa yang akan terjadi dengan kita, atau apa yang sedang terjadi dengan kita. Ada orang yang pusing beneran, dan kemudian ada yang ya penasaran pengen tahu apa yang terjadi dengan saya dan apa yang akan terjadi dengan saya. Lalu pergi ke orang-orang yang diyakini bisa mengetahui nasib ini dan itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Yang diperhatikan bagaimana? Ikuti. Mau situasi seberat, sesulit apapun, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegangan kepada Tuhan. Nggak bisa ramalan itu dijadikan pegangan buat hidup kita. Itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kemudian kita mengalami nasib atau peristiwa yang buruk, jangan pernah berpikir dalam peristiwa yang buruk itu kita tidak ketemu Tuhan. Malah salah loh ya. Bapak Ibu menjadi lebih banyak ingat Tuhan itu kan kalau mengalami peristiwa buruk kan ya. Jadi kalaupun menghadapi peristiwa yang tampak sulit, melelahkan, saya pikir ini sudah paling berat, tapi ternyata saya mengalami yang lebih berat lagi, itu juga tidak bisa menjadi alasan untuk lari dari Tuhan. Karena waktu sedang nangis, sedih, marah, ya kita mengalami itu. Tetapi pada waktunya kita akan melihat yang sebenarnya dikehendaki Tuhan itu apa. Begitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya, Pak Seto. Boleh tanya Pak Seto? Tanya Pak Narto itu Pak. Boleh nanya enggak Pak? Silakan Pak. Ya, silahkan Pak, silahkan. Iya, saya. Pius. Gitu. Ya, Pak Pius. Begini Pak, pemikiran saya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak, bahwa Nabi itu sebenarnya bukan dukun-dukun yang seperti sekarang ini atau peramal-peramal, tetapi seseorang yang mempunyai pengikut yang banyak
tetapi di dalam ajaran-ajarannya tentunya berbeda atau malah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada para nabi pada saat itu. Nah, dari situ bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini dukun atau ini nabi? Begitu, Pak. Terima kasih. Ini ngomongin sekarang lagi, Pak, ya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ada yang nggak perlu kita tanya kemana-mana. Ada juga yang kalau kita sudah percaya kepada Yesus, memperhatikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu nggak perlu bertanya kemana-mana. Kalau ada yang mengajarkan sesuatu bertentangan dengan yang dikatakan oleh Yesus, nah sudah, itu pasti ada yang keliru. Nah, maksudnya begini, Bapak Ibu kalau di Perjanjian Lama dari di Kitab Ulangan, kalau ada yang mengajak kamu untuk beribadah kepada dewa-dewi, pasti itu salah. Kalau sekarang ada yang mengajar kita untuk tidak mengasihi, pasti di pertentangan dengan kehendak Tuhan. Udah ketemu langsung kan? Jadi Bapak Ibu, begini saja yang kita gunakan pemahaman yang lebih sederhana. Bapak Ibu tolong berpikir sebagai anak-anak lagi. Sebagai anak-anak Bapak Ibu mendengarkan kata-kata dari orang tua. Bapak Ibu tahu yang dikehendaki oleh orang tua, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu tahu. Sehingga ketika Bapak Ibu pergi kemana, mengalami apa, mau melakukan apa, ingat yang dikatakan oleh orang tua. Nah, kalau saya sudah ikut Yesus, saya tahu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saya tahu yang dikehendaki oleh Allah dalam diri Yesus. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak bisa ini diikuti. Tapi sekali lagi, tapi untuk bisa mengerti itu, nah harus berlaku seperti anak yang mendengarkan orang tua ini tadi. Saya harus kenal dengan yang disampaikan oleh Tuhan, maka saya akan tahu yang ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Silahkan dilanjutkan, Pak, kalau belum clear. Ya, Pak Bius. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Ya. Oh ya, ini dari dua pertanyaan ini tadi dari Pak Adi sama Pak Pius. Ini ya saya dari tadi nggak memikirkan soal seperti itu karena saya fokus bicara tentang Nabi ya di Perjanjian Lama. Tetapi ya mungkin sekarang Bapak Ibu harus berhadapan dengan orang yang mengajarkan yang ini, yang itu, yang berbeda-beda. Kadang-kadang apa menyebutnya ya. Ini ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru. Ini dia juga ngutip Alkitab, gitu ya. Tetapi ini omongannya benar apa enggak? Nah, kalau ketemu yang seperti itu, ya Bapak Ibu perlu mengevaluasi, memperhatikan yang diomongkan benar apa enggak, atau tidak. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, di bagian surat-surat, kemudian membaca surat-surat kepada ini Timotius, Titus, justru kita perlu memperhatikan, jangan sampai yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, sekalipun dia ngutip Alkitab, masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi kita. Mau buat mukjizat, terserah mereka mau buat mukjizat seperti apa. Mau kutip ayat, jangan salah, iblis waktu ketemu Yesus kutip ayat. Dan iblis kutip ayat tanpa membuka Alkitab. Tetapi yang menjadi patokan itu adalah ya bagaimana apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dipahami di dalam gereja Katolik. Dan ini yang akan menjadi yang bisa jadi pegangan bagi kita untuk menilai. Nah, begitu Pak. Dari kolom chat ada Pak. Pak Narto, Ya. boleh selak dulu. Ya, silakan Pak. Ya, Pak, kalau saya menangkapnya Nabi itu kan tadi dari Bapak orang yang mewartakan pesan Allah gitu ya, seperti corong mulut Allah gitu. Dan kita juga mengenal ada istilah Nabiya. Tapi yang sebenarnya sebagai orang Kristen, kita itu
menerima adanya nabi perempuan nggak, Pak? Dan kalau ada, dia menyampaikan pesan Allah, dia mewartakan pesan Allah yang mana? Terima kasih. Begini, catatan dulu ketika kita belajar Alkitab, nabi itu hanya ada di Alkitab ya. Iya, iya. Ya, itu harus ini dulu. Jadi kalau sekarang kita ketemu orang begini-begini, jangan pernah sebut orang itu nabi. Itu dulu. Nah, kemudian yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, itu nabi. Yang bisa dipanggil jadi nabi, ya, banyak kan memang laki-laki. Tetapi ada juga nabi perempuan. Udah pernah ketemu nabi perempuan belum? Belum, Pak. Tolong buka kitab Hakim-Hakim bab 4. Hakim-Hakim. Silahkan ke Hakim bab 4. Cari atau lihat ke ayat 4. Ada siapa di situ? Istri Lopido. Ada Deborah. Ada Deborah. Jadi ada Nabiah. Nabiah itu nabi perempuan ya. Itu namanya Deborah. Nah, kalau mau tahu apa yang dikatakan oleh Deborah, baca aja ceritanya. Ya. Nah, berikutnya silahkan ke 2 Raja-Raja bab 22. 2 Raja-Raja bab 22. Nah, di bab 22 ini kita ketemu dengan seorang raja yang bernama Yosia. Yang di zaman pemerintahnya ini ditemukan Taurat yang lama tersimpan, nggak dibuka-buka. Yang membuat orang Israel menyembah dewa-dewi. Karena Tauratnya, orang Israel menyembah dewa-dewi sampai melupakan kehendak Tuhan, Tauratnya disimpan sampai lama sekali. Nah, ketika Raja Yosia mau melakukan renovasi Bait Allah, maka ini ada peristiwa penemuan Taurat. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 12. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam, Akhbor, Safan, Asaya, katanya, pergilah minta petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka, jadi tugasnya adalah minta petunjuk Tuhan kan ya. Gimana cara minta petunjuk Tuhan? Ayat 14. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akhbor, Safan, Asaya kepada Nabiyah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum ini. Terus Nabiyah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru.
Mereka memberitahukan semuanya itu kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dan seterusnya. Udah, cukup ya, 2 nabi ya. Ya, bagus, cukup. Ya, Pak. Ya. Dari kolom Adiknya chat, Musa Pak. juga, Pak ya? Adiknya Oh. Musa, Miriam juga, Pak ya? Miriam, ya. Apakah Ada juga dari pada saat Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, kan ada Simeon dan satu lagi perempuan yang sudah kawin 7 tahun, tetapi kemudian suaminya meninggal dan dia hidup menjanda selama 70 tahun sambil Hana menunggu ya. kedatangan Hana. Ya. Apakah Hana. itu Nabi dapat Hana. disebut dengan Nadia? Nadia. Tinggal buka teksnya, Pak, kalau itu. Maksudnya disebut nabi apa enggak gitu. Ya dicek saja, Pak. Silahkan membuka. Nah, kalau Yesus dipersembahkan di bait Allah, nah itu kan cuma ada di Lukas, nggak bisa kemana-mana. Periksa saja. Baik, Pak. Ya. Ya. Lihat di bab 2. 2 ayat berapa itu? Tapi tidak disebut nabiah ya. Sebutnya nabi perempuan. Ya, Pak. Sama itu, sama. Iya. Ini saya cari nama yang jarang kedengaran kan. Nggak nyangka kalau Deborah disebut nabiah kan. Kemudian nama Hulda, apalagi lebih jarang lagi disebut nama Hulda. Bab 2 ayat 36 ya, Pak? Iya, ada kan? Ada, Karena Pak. nabi perempuan. Jadi kalau di situ dipakai kata nabi perempuan ya, tapi itu sama dengan nabiyah. Ada lagi? Di kolom chat, Pak, ada ini pertanyaan dari Pak Tuntum Prabantoro. Cerita Saul yang meminta tolong memanggil arwah Samuel dan akhirnya bisa dipanggil. Yang saya tanyakan, itu tukang panggil arwah, pakai kuasa selain Allah. Tapi kenapa Samuel datang? Apakah benar ini roh Samuel? Nah, sama prinsipnya Bapak Ibu. Buka teksnya, baca. Ya begitu. Jadi minta maaf, kita tidak bisa mengandalkan memori untuk urusan ini ya. Untuk tahu ini begini ya, menggunakan istilah itu bekerja ini dan itu dengan memakai kuasa Allah, itu kosakata yang kelihatannya kuno, padahal itu yang banyak digunakan orang sekarang kan. Ini kalau nggak pakai kuasa Allah, kenapa Samuel mau datang? Nah itu ukuran kita yang membuatnya. Ini roh pemanggil arwah tidak bekerja dengan kuasa Allah, kok roh Samuel, arwah Samuel mau datang. Itu kita menilai kalau begitu. Tapi Bapak Ibu lihat saja, periksa saja teksnya, dan Bapak Ibu akan menemukan. Diam-diam Saul pergi kepada pemanggil arwah, lalu yang datang, ya roh Samuel. Jadi tidak perlu menambahkan kuasa, ini bekerja dengan kuasa Allah atau tidak. Karena nanti jangan kaget, orang-orang pribadi yang bekerja tanpa kuasa roh Allah, itu melakukan hal yang sama hebatnya dengan yang dibuat dengan kuasa Allah. Kaget pasti. Kalau misalnya di Perjanjian Baru Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang Yesus yang mengusir roh jahat. Dan kemudian orang mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dia kerjasama dengan penghulu setan untuk mengusir setan.
Lalu Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikutmu mengusirnya? Ada orang lain di luar Yesus yang mengusir setan. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat juga. Murid-murid komplain, itu loh ada orang yang mengusir setan pakai namamu. Kok mereka punya ide mengusir setan dengan menyebut nama Yesus? Karena sebelumnya di antara orang Yahudi ada ya orang-orang yang mengusir setan dengan menyebut nama-nama orang yang disegani oleh setan. Contohnya Salomo. Jadi sekali lagi yang saya maksudkan, Bapak Ibu baca periksa teks yang apa adanya, dan kemudian kita perlu memperhatikan hal tertentu yang sering kita dengar, tetapi ini ukuran kita zaman modern, nggak perlu diterapkan ketika membaca teks Alkitab. Nanti saya ambil contoh yang bisa membuat orang bingung kalau pertama kali baca. Ngomongin Saul kan? Saul dikuasai roh jahat yang dari Tuhan. Tapi nggak usah ngomongin ini dulu lah, nanti diskusinya geser kejauhan nanti. Ya. Tapi peringatan bukan peringatan, yang saya sampaikan, Bapak Ibu baca teks Alkitab, baca apa adanya. Kita tidak perlu mengukur teks Alkitab dengan ukuran modern kita. Nanti kalau menilai sesuatu dengan ukuran yang kita miliki sendiri, Bapak Ibu akan banyak komplain di dalam Alkitab. Yakin. Dan saya akan bisa menunjukkan apa saja yang bisa membuat Bapak Ibu komplain, bahkan nggak terima. Tapi lain kali kita diskusi yang itu. Ya. Satu lagi kalau ada. Baik, kalau tidak ada, nah ya sekarang kita catatan lagi juga. Kalau mendengar kata nabi bernubuat, jangan disamakan dengan meramal. Nubuat tidak sama dengan ramalan ya. Ini yang seringkali membuat orang rancu. Memang itu ada lagu yang membuat orang bingung. Lagu judulnya apa Bapak Ibu? Tolong ingat-ingat. Ramalan para nabi. Terus perawan berputra. Nah, nubuat itu tidak sama dengan ramalan. Kalau nabi bernubuat, itu sama dengan nabi menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalaupun nabi berbicara tentang masa depan, itu karena Tuhan mengatakan, bukan karena nabi meramal atau menyampaikan ramalan. Nah, ini juga perlu diingat-ingat supaya tidak salah menduga gitu ya. Yesus tadi tidak meramal loh ya. Tapi mengatakan sesuatu yang ya sudah dilakukan sebelumnya. Nanti di lain kesempatan nabi bernubuat, tapi isinya nabi mengecam dosa kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan melihat ya nabi-nabi yang akan kita perbincangkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Silahkan sekarang ke kitab 1 Samuel. 1 Samuel ya. Jadi kalau bicara nabi secara keseluruhan kita akan perlu waktu banyak sekali ya. Kita hanya melihat ya ini contoh-contoh nabi-nabi sebelum ada nabi yang nubuatnya ditulis tadi ya. Dan itu pun tidak semua. Di 1 Samuel dari bab 1 Bapak Ibu ketemu dengan ya cerita atau kisah tentang Samuel. Lalu di bab 3 Bapak Ibu ketemu 1 Samuel bab 3 ya.
ketemu dengan Samuel yang dipanggil oleh Allah. Nah, berikutnya Bapak Ibu di bab 3 ya. Silahkan ke ayat 20. Ayat 20. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi Samuel, ini bab 3-nya, kita lihat kisah Samuel yang dipanggil jadi nabi. Tapi Samuel memang istimewa, dia tidak hanya menjadi nabi, dia juga jadi imam. Imam, nabi, tapi juga nanti kita bisa lihat, dia jadi pemimpin perang. Nah, lanjut masih di 1 Samuel, Bapak Ibu silahkan ke bab 9. Bab 9, lihat ke ayat 9. Ini sesuatu yang ya bisa jadi kita perlu klarifikasi, pahami benar-benar supaya tidak salah memahaminya. Samuel itu menjadi atau disebut pelihat di sini. Dan ketika Saul dan seorang hambanya mencari keledai ayahnya yang hilang, Saul pergi ke rumah Samuel dan mereka percaya bahwa Samuel dapat memberitahukan perjalanan mereka akan seperti apa. Tapi di sini Samuel disebut pelihat. Nah, ini ada ya kita sudah melihat ini Samuel yang akan kita bicarakan di pertemuan yang berikut ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu silahkan ke 2 Samuel bab 7. Samuel bab 7 Nah, kita ketemu di ayat 2 itu dengan Nabi Nathan. Ya. Dalam bagian ini Nathan itu menyampaikan janji Tuhan kepada Daud. Jadi di bagian ini tugas Nathan menyampaikan janji Tuhan kepada Daud. Berikutnya ke bab 11. Ini cerita favorit di Perjanjian Lama, bab 11 ini. 2 Samuel bab 11. Daud dengan Batseba. Wah, sampai di sini nggak ada masalah dengan Nabi. Ya, nggak ada soal dengan Nabi. Tapi di bab 12, nah, Nathan yang tadi menyampaikan janji kepada Daud, janji Tuhan kepada Daud, di sini Nathan tampil untuk mengingatkan Daud akan kesalahan yang sudah dilakukannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan ke bab masih di 2 Samuel ya. Bab 24. 2 Samuel 24. Ini ada nabi yang jarang kita dengar namanya. Silahkan ke ayat 11. Setelah Daud bangun dari pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud.
Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian Gad kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata demikian, dan seterusnya. Nah, kita ketemu nabi yang lain namanya Gad. Ini ketika Daud melakukan sensus, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diterima. Daud melakukan sensus ini. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, sekarang masuk ke kitab Raja-Raja. Silahkan ke bab 11. 1 Raja, bab 11. Nah, ini ceritanya begini. Setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah jadi 2. Keturunan Daud, anak Salomo yang menjadi raja, itu namanya Rehabeam. Tetapi ada seorang pegawai Salomo yang memberontak dan kemudian memimpin orang Israel bagian utara untuk memisahkan diri. Dan orang itu namanya adalah Yerobeam. Bapak Ibu bisa lihat namanya di bab 11 ayat 26. Nah, sebelum perpecahan itu terjadi, ada seorang nabi yang menemui Yerobeam. Bapak Ibu lihat ke ayat 29. Ada nabi di situ, ada namanya ya. Ada Nabi Ahia, orang Solo. Nah, berikutnya silahkan ke bab 13. Ini masih urusan dengan Yerobeam. Ya, yang dia sudah berkuasa sebagai raja di sebelah utara ya. Lalu dia memerlukan sesuatu, ada persoalan, lihat ke 13 ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Enggak disebut namanya. Nah, nanti kita juga perlu perhatikan yang cerita yang seperti ini ya, supaya kadang ada cerita yang gampang dipahami, tapi ada juga yang agak sulit dipahami. Dan kenapa kok sulit dimengerti? Karena jangan-jangan agak jauh dari pemahaman kita. Tapi itu tunggu dulu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, sekarang silahkan ke bab 22. Ini seru kalau ini ceritanya. 2 kerajaan mau perang lawan 1 kerajaan. Raja Israel itu minta petunjuk. Nah, ini minta petunjuk dari Tuhan dengan manggil nabi-nabi. Semua nabi yang dipanggil mengatakan, maju sana, menang kamu. 1 nabi mengatakan, tapi kemudian ada yang nggak puas, Raja Yehuda nggak puas. Masih ada nabi lain nggak? Ada 1. Tapi kalau dia omong, pasti kita nggak senang dengarnya. Nah, kemudian, ya memang nabi itu kemudian dipanggil. Bapak Ibu silahkan ke ayat 13 itu sudah ada namanya di situ. Oh, sorry, di ayat 8 sudah ada.
Jadi ada Nabi Mika ya, tetapi Nabi Mika yang dimaksudkan beda dengan yang kita temukan kitabnya, ada kitab Mika. Itu agak berbeda. Nah, berikutnya atau sebelumnya sebenarnya ada yang lain lagi, tapi nanti saja. Tapi ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa nabi yang akan kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya ya. Dan yang akan kita lihat kebanyakan adalah cerita tentang para nabi yang kita sebut, sudah kita lihat ini tadi. Jadi untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu silakan membaca 1 Samuel. Dari bab 1 sampai Samuel meninggal harusnya. Tapi ya minimal Bapak Ibu baca sampai bab 16. Sampai ketika ada Samuel mengurapi Daud. Nah, Bapak Ibu nanti akan atau tolong mencari, tolong memperhatikan itu ada rombongan nabi. Ada rombongan nabi. Dan Samuel menjadi pimpinan dari rombongan nabi. Nah, kita akan ketemu kejayaan yang lebih kompleks daripada yang kita pikirkan. Nah, kenapa Elia dan Elisa kita tidak diskusikan? Tunggu dulu. Elia dan Elisa itu ceritanya lebih panjang. Jadi nggak bisa, harus ada sesi khusus untuk membicarakan Elia dan Elisa. Perlu satu sesi sendiri. Nggak bisa, rugi kalau hanya belajar Elisa, Elia, hanya 1-2 pertemuan. Padahal banyak yang harus kita diskusikan. Baik Bapak Ibu, ini dulu yang kita lihat di malam hari ini. Sekali lagi untuk pertemuan berikut silakan mempersiapkan dengan membaca 1 Samuel bab 1 sampai dengan 16 ya. Baca saja. Itu cuma cerita kok, gampang. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Seto. Malam hari ini kita dibawa mengenal nabi-nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini. Besok kita akan memasuki masa puasa ya, Prapaskah. Jangan lupa menyambut Abu. Ya. Bisa di gereja, bisa minta untuk diantar ya ke rumah. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Pebita. Terima kasih Pak Seto. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Engkau telah memberi kami pengajaran melalui Bapak Seto, pencerahan apa yang menjadi dalam firman-Mu. Kiranya kami bisa lebih mengenal-Mu melalui firman-firman-Mu, melalui Alkitab yang kami pelajari. Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing dan juga beristirahat pada malam hari ini. Berkatilah kami semuanya sehingga kami juga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Pebita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Pebita.